Nabi Muhammad, sehingga Maha Suci Tuhanmu ya Muhammad. Siapa itu? Allah. Kan pas. Kalau akunya ke Allah ya sesatlah. Maha Suci Tuhanmu ya Allah. Berarti Allah Tuhan lagi. Ya nggak mungkin. Dia yang salah, bukan dia yang salah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya. Subhana sabbihisma rabbika al-a'la. Kalau ala atas, a'la paling atas, ala tinggi, ali tinggi, a'la paling tinggi. Islam itu agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu agama yang tinggi. Saking tingginya Islam, tidak ada agama yang lebih tinggi dari Islam. Karena Islam agama yang paling tinggi, sehingga kita tidak boleh mensejajarkan Islam dengan agama manapun. Walaupun dengan mengucapkan selamat ya, selamat ya, tidak boleh. Karena agama mereka tidak setinggi agama kita. Jadi jangan disejajarkan. Allah kan cuma ucapan, Ustaz. Arti kan tidak. Ya. Ucapan itu besar pengaruhnya. Gak percaya? Berani bilang sama bini cerai? Kuceraikan kau, berani? Jatuh tak satu tak? Kan? Makanya ucapan aja. Itu ucapan itu. Jadi gak boleh. Karena Islam agama yang paling tinggi. Bapak itu kata-kata subhan ini paling banyak di Quran. Pertama, antara lain ya, ketika mereka memberikan tangkisan, alasan agar Allah jangan menciptakan Adam, akhirnya Allah bilang sama mereka apa? Aku lebih tahu daripada kalian. Ternyata mereka menyadari itu. Lantas saya mengatakan apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Itu kata mereka. La ilma lana, kami ini tidak tahu apa-apa. Illa ma 'allamtana, kecuali kalau kau ajari kami. Jadi saya ini bisa mengajar karena Allah yang mengajari saya. Bapak ibu juga bisa memberitahu orang karena Allah yang membimbingnya. Jadi kita jangan merasa kita lagi Tuhannya. Kalau bantuan Tuhan, mana bisa saya ceramah satu hari sekian tempat, berhari-hari, berminggu-minggu. Hebat kali ibu saya. Bukan ibu saya itu. Itu ilmu Allah yang dihadirinya. Jangan dibercakap ya. 45 menit nggak putus, nggak berhenti. Itu karena dibantu oleh Allah Taala. Kalau nggak dibantu kita diam. Jangan gini. Ada yang tunduk. Ada yang merem. Kata Allah. Ya kan? Menghilangkan konsentrasi kan. Tapi karena dibantu Allah, ada kekuatan di sini. Tuh, kalau ada orang kaya sombong, dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat di barisan siapa? Qarun. Kalau ada orang pintar yang sombong, dibangkitkan di hari kiamat barisan Haman. Pejabat yang sombong di barisan Fir'aun. Ada semua barisan kan? Tinggal pilih aja. Mau barisan siapa pilih. Tapi kalau dalam hidupnya penuh dengan kerendahan hati, ketawaduan, selalu mengalah, terus berbuat baik, di barisan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau di barisan siapa? Pilih aja Bapak. Bebas, berhadapan dengan masing-masing. Ya kan? فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ.
yang tak putus tasbih. Apa yang kau sombongkan? Apakah kekayaanmu itu melebihi tasbih? Ketika Nabi Sulaiman naik karpet terbang, pernah ikut dengan orang naik karpet terbang? Pernah? Nggak pernah. Bapak pernah? Pernah memang? Nggak pernah kan? Bapak pernah? Saya pernah. Terbang naik karpet dia. Di mana Ustaz? Di TV. Betul kan? Kira-kira cerita itu faktanya ada? Hah? Ada. Jangan bilang nggak ada. Itulah di zaman Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman kan bisa mengatur angin. Benar nggak? Kekuatan Nabi Sulaiman bisa mengatur angin. Dia naik di sini, angin, angkat ini, angkat terbang. Kalah jet tempur kalah. Jadi waktu Nabi Sulaiman itu naik karpet, di bawah ada petani tengok, subhanallah, kata petani, Nabi Sulaiman jangankan bahasa petani di sawah, bahasa sebelumnya dengar. Buktinya apa? Lagi baris, ya kan? Kemudian sebut berkata, masuk. Nanti dipijak Sulaiman keren. Pikir Nabi Sulaiman kan? Apalagi suara Nabi, suara si petani. Karena petani mengatakan subhanallah, balik, putar apa tuh? Disuruh Sulaiman itu, balik, begini kan? Di sebelah petani itu apa? Terbang. Pak, tadi bilang apa bersama? Subhanallah. Ya kan? Sebutan subhanallah tadi itu mengalahkan semua kekayaan manusia di muka bumi ini. Jadi satu kali kita mengucap subhanallah, itu sudah menyimpan kekayaan yang lebih besar daripada kekayaan-kekayaan yang ada di muka bumi ini. Baru satu subhanallah, apalagi 33 kali. Lebih jangan, kurang jangan. Loh, nggak boleh salah, nggak boleh. Kalau lebih berarti tak sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau kurang juga tak sesuai dengan sunnah Nabi. Mesti lebih. Karena itu dibaca habis sholat. Tapi kalau di luar sholat, mau sampai pasrahan itu baca. Ini masalahnya sunnahnya. Kata Nabi habis sholat segini ikut jelas itu. Dan teman-teman jangan dikurang-kurangi. Kalau habis sholat, setelah sholat, udah monggo, gak ada yang larang. Subhanallah. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lam naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada kan? Doa siapa itu? Zannun, Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh zalimin, aku yang salah, aku yang zalim. Kapan sering dibaca ibu? Kapan dibaca ibu? Hah? Waktu ibu mau melahirkan, betul tak? Dibilang pula ini zikir melahirkan, supaya anaknya keluar seperti Nabi Yunus. Mana ada itu kaitannya itu? Itu dibaca siapa saja boleh dalam keadaan kesusahan, kesakitan. Bahwasanya yang kita rasakan ini semua akibat kesalahan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu subhan, Maha suci. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah
Nabi Isa berkeluh kesah di situ. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci kau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi. Tak mungkin aku bisa bilang begitu ya Allah. Masa aku menganggap aku lemah aku Tuhan? Maka nanti di akhir zaman Nabi Isa turun untuk mengklarifikasi. Aku bukan Tuhan, aku bukan Tuhan. Akhirnya apa? Selamat mantan pendeta yang bernama Ustaz Yahya Woloni. Selamat enggak? Selamat. Bukan kaleng-kaleng itu, masternya, ya kan? Yang menguasai Injil, S3, jurusan teologi ketuhanan, diselamatkan Allah Ta'ala. Jadi singa dia, karena keilmuan dia yang bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual. Sedih, kita kehilangan. Semoga masuk lagi ke